Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bulan Allah subhanahu wa ta'ala Muharram adalah bulan yang azim, bulan yang agung, penuh berkah. Di dalam bulan tersebut, di tahun Hijriah, dan termasuk salah satu bulan yang haram, yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 4 tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi SAW bersabda menafsirkan ayat tersebut, As-sunnah 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dhul Qa'da, Dhul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dalam setahun ada 12 bulan, 4 di antaranya adalah bulan yang haram, 3 berurutan, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, dan sedangkan yang keempat Rajab berada di antara Jumada dan Sya'ban. Hadis ini jamaah sekalian, Bukhari dan Muslim. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 4 itu adalah pada bulan-bulan yang haram, karena dosanya lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia mengatakan dalam tafsirnya, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Mulanya pada seluruh bulan, lalu dikhususkan 4 bulan, yang kemudian ditetapkan menjadi bulan yang haram, bulan suci. Perbuatan haram pada bulan-bulan itu, keharamnya melebihi bulan-bulan yang lain. Pada bulan-bulan itu, perbuatan dosa jemaah sekalian lebih besar dan daripada lebih besar, dan juga perbuatan pahalanya juga berlipat-lipat ganda. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan afdalus siyam. Beliau mengatakan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama ba'da Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Juga sabdanya jemaah sekalian, bulan Allah disandarkan dengan, kalau kita melihat bulan Allah, syahrullah, disandarkan penyebutan tersebut kepada Allah sebagai bentuk pengagungan, sebagaimana Allah juga mengatakan naqatullah. Akan tetapi yang sharih, yang jelas dari Nabi SAW, beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Namun juga dalam riwayat yang lain yang sharih adalah bahwa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bisa jadi hal itu karena keutamaan puasa Muharram belum diwahyukan kepadanya SAW kecuali di akhir hayatnya, sebelum dapat beliau memuasainya. Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah, Allah memilih waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memilih tempat yang Allah kehendaki. Allah berikan rahman, Allah berikan berkah tempat tersebut, waktu-waktu tersebut. Al-Izz ibn Salam berkata, mengutamakan waktu dan tempat ada 2 bentuk. Pertama, duniawi. Yang kedua adalah bentuknya dini. Bentuk dunia yang berbentuk kedua ini, yang Allah Subhanahu wa taala
memiliki Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah untuk menentukan duniawi maupun ukhrawi itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa di dalam bulan ini, bulan Muharram, ada Asyura. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Lantas beliau bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka, sehingga Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Nabi SAW berkata, aku lebih berhak meneladani Musa daripada kalian. Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan memerintahkan yang lain untuk berpuasa pada hari tersebut. Jemaah sekalian, kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan beliau ini adalah hari yang baik. Dalam riwayat Muslim juga diungkapkan ini adalah hari yang azim, yang agung. Nabi SAW menyelamatkan Musa beserta kaumnya, menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Makna Musa berpuasa pada tersebut adalah yang mana bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun berpuasa pada hari itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini bentuk at-ta'asi, qudwah kita. Kita mengambil suri tauladan, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersyukur kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua bahwa hendaklah kita menjaga bulan-bulan tersebut. Bentuknya ini adalah bentuk kita mengagungkan, memuliakan, sebab Allah Subhanahu wa taala menyandarkan bulan tersebut kepada dirinya. Asyura yang sejak dahulu hingga pada masa jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang jahiliyah dahulu juga berpuasa. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia mengatakan, aku tidak melihat Nabi SAW begitu antusias berpuasa satu hari yang lebih diharapkan keutamaannya dibandingkan hari-hari yang lain selain hari ini, yaitu Asyura. Dan beliau berpuasa pada bulan ini, maksudnya beliau berpuasa pada hari Asyura, yang mana bulan-bulan yang lebih mulia juga adalah bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain beliau menyebutkan, siyam yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sana allati qablah. Puasa hari Asyura, sabda Rasul, apa beliau harapkan? Aku mengharapkan pahala dari Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, Asyura, Tasu'a adalah dua nama yang dimaksudkan. Ini adalah puasa yang hitungan-hitungan ini, Asyura, Tasu'a, tidak dikenal di zaman jahiliyah. Asyura, Tasu'a ini adalah hitungan yang ada di dalam Islam. Nah, ini kandungan Tasu'a yang mengandung di dalam bahasa Arab artinya tis'ah. Tis'ah, Tasu'a. Asyara, Asyura. Dua nama ini adalah nama Islam yang tidak dikenal di masa jahiliyah. Nah, adapun jamaah sekalian, berpuasa, kita diperintahkan puasa yang Tasu'a, Asyura, ini sangat disukai, mustahab berpuasa pada ke-9 dan di hari ke-10. Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari ke-10 tersebut. Beliau mengatakan sesungguhnya hari itu adalah hari dianggungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW
berkata, insya Allah kita akan berpuasa juga pada hari Tasu'a, hari ke-9. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat untuk kita semua. Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.